Ia jadi pelajaran tiang pelungguh. Gunakan kesempatan yang paling mulia, waktu yang mulia itu untuk bermunajat kepada Allah, beristighfar, berzikir, berdoa kepada Allah. Karena Nabi dilahirkan di tempat yang paling mulia. Nabi lahir jelo Senin, Sayyidatuna Aminah bintu Wahab. Ibundanya beliau melahirkan Nabi dalam keadaan tidak pernah merasakan sakit sedikitpun. Dinara idap letang-letang Aminah. Dinara idap ni terlilit-lilit di bosang tiang darah. Muntiang pelugum sami nganak berbeda penina. Sakit ngi, letang ngi. Sakit dek dengan anak ibu. Mana kekuatan anak? Sakit tu ni lagu 12 kali anak. Ia tak tebing nikmat taran. Nikmat Nabi, nikmat lupa. Andi nanti arak nikmat lupa bagi jamaah bini bapak je badai kedemak tebing-tebing tae pelungguh. Nyurap papah nganak sakit lalu. Demen sebulan patang dah sejelu bih masa nipa semua malik ke berdura. No. Ticana lupa tentang sakit tu. Andi dah tetap ingat dengan ini jadi tebing-tebing anak malik. Nabi lahir ibu Sayyidatuna Aminah bintu Wahab. Beliau tidak merasakan sedikit pun sakit di dalam perutnya. Padahal Nabi lahir dalam keadaan tidak berdarah. Nabi lahir di berdarah. Bersih, suci. Coba pelunggum sami tiang yang anak di berdarah berembi. Mati tidak. Karena darah niki ya jari pelancar ya dari oli dan summas sabila yassarah malik Allah. Kemudian Allah kasih jalan yang mudah. Ia jari oli, jari pelancar itu adalah darah bagi tiang pelungguh. Pelumas. Mu ande nak edak darah jadi mati nganak. Si sakit naran dengan nganak. Bapak timak kendi wahida pentia. Sakit tutu ibu ngi? Nu. Sakit. Tiang wah terus terang bayi ibu. Wah kengat dengan nganak 2 kali langsung dinara anu-anu. Langsung. Pedas wah. Senina aku. 2 kali nganak dengan sak pertama ke sak kedua. Ya sekek-sekek jantan nganak lagu ya 2 dengan keluik birah. Telu keluik muli. Nah, sak pertama nganak tempuh ke tiang. Mana suaminya? Mana suaminya? Saya Pak. Oh, Pak Ustadz suaminya. Oh, sila masuk boleh sendiri uni. Kanggo bertamu masak ke tiang itu. Peselanggah, mau kesanggah, mau lekak sungkuk, mau kekes kelambi, peselanggah litia. Yang di mak mandi cerita berbeda sakit dengan anak sakitan tiang sabegita. Tarik napas, sunin suster nu, tarik napas, senina suruh tarik napas tiang milu. Tarik napas, sunin dokter niki, sugul pelan-pelan, milu ke tiang bapak. Tekan nunin, tekan suruh nenjakkan. Turun enjan. Unin. Yara. Aduh, sakit lalu. Kunin tiang milung kibu enjan. Padahal dia berdua kementerian nganak. Berdua kementerian nganak silak bela mun dekayun de belau. Jauh apa handang tu? Mok coba tiup pun. Mok tiup pelik tiang. Di nini. Mok tiup pelik posat di nini. Bawa posat lik tiup di nini. Di nini. Lamun dengan aja kebecatan sukul. Dongak lulu wow ni. Ngenjat. Kepitik badoh-hadoh bersakit-sakit lasing 4 kilo sukul. Kan? Muyu ni terus sakit lalu, kagama sakit lalu, kengkah kang anak kunin, suleng ngenjet kan mundengang anak ibu bertekan mak niki kan, musulun tu bawa andang tiana sak bercirat-cirat berang-berang itu, ayah andang nu ya andang tersuruh lamun nganak kan, saya ngak lamun nongak-nongak entam nganak nu denggong ngam laun, yuk pacung kenik, tersilik ngonongak-nongak tentang anak.
tuandang tandang tian sak bergaris ni. Mu mancen sogol masya Allah, kesakit ambun darah, ngeruh. Mu Nabi lahir, beliau dilahirkan oleh Sayyidatuna Aminah bintu Wahab. Edda ida pensakit bosangan. Di narak darah bersih. Mutiang pelungum sami yang dengan anak darah aja mau keruan, tadi mati terus duit dengan mati anak. Bu Nabi lahir ibu dalam keadaan bercahaya. Sampai kota Mekah itu penuh dengan cahaya. Sampai ke negeri Syam, istana-istana yang ada di Syam itu pedasin serius si Sayyidatuna Aminah, si terang. Bu beliau lahir sudah dalam keadaan berkhitan, bersunat. No, tapi tidak ada satupun yang mampu melihat aurat beliau. Kenapa? Karena beliau dipenuhi dengan cahaya. Akhirnya semua penduduk Mekah bergembira, menyambut, senang, termasuk semua penduduk yang ada di Mekah. Makhluk-makhluk searak nikel Mekah, burung-burung, pohon-pohon yang tadinya tidak subur menjadi subur, rumput-rumput yang tadinya wah kering yang mati menjadi hijau. Selapu senang. Salah satu yang senang keluarga beliau adalah Abu Lahab. Mundemak si kakek Abdullah. Mundemak pertama kali mendekati ke Sayyidatuna Aminah adalah kakeknya Abdullah. Dia ambil, kemudian dia bawa di depan Ka'bah. Kemudian di depan Ka'bah beliau memberikan sebuah nama, namanya Muhammad. Limaza sammaitahu Muhammadan? Kenapa diberikan nama Muhammad? Kenapa dikasih namanya cucunya Muhammad? Kayyuhmadu, supaya dia kelak menjadi orang yang dipuji. Yang memujinya adalah Allah, yang memujinya adalah malaikat. Itu makna ayat yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Makanya diberikan nama. Ada yang mengatakan dari semenjak dalam tiang ina, dalam bosang Siti Sayyidatuna Aminah ilmu pemiaran si malaikat. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Arun tepritu, arun tercerita Sayyidatuna Aminah isi malaikat bahwa ada janin di dalam kandunganmu. Nanti kalau dia lahir berikan nama Muhammad. Ada riwayat yang mengatakan kakeknya yang memberikan nama di depan Ka'bah. Adik menjadi orang yang dipuji dia. Nanti dia akan menjadi orang yang banyak dipuji. Allah memuji, malaikat memuji. Sebenarnya nenek banyak jari puji Nabi masih cukup. Malaikat doang yang jari puji masih cukup. Timak tandik puji si itu, timak mandik rayaan maulid, timak mandik baca solawat. Wah cukup kata puji si nenek. Itu pujian Allah. Namun pujian manusia lain pak. Yang memuji Nabi adalah Allah. Lamun manusia muji kadang-kadang arak kemelek. Lamun manusia letun tu balik assalamualaikum, gamak solah balik sebetul. Mewah balik sia. Badai kerja keluik nyembih mak bangun balik sia. Hebat temsida ini ya. Pak berutang dulu arak melek. Lamun Allah memuji Nabi tidak, malaikat memuji Nabi tidak, itu sebagai bentuk kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiang pelunggun sami nenek doa mun puji Nabi, malaikat doa mun puji Nabi, mu segerah itu sajari manusia, jari panjak, jari umat sabutuh lek beliau, ya dek mele baca salawat, ya abot sungap ladang lisan tak baca salawat, berarti sombong kalahang nenek. Musila. Ia wasaran temangkin luik-luik puji desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang senang. Ya Allah, dengan peristiwa kelahiran itu Bapak Ibu. Nabi lahir dalam keadaan bersujud. Munita lahir berbentak, mbim ngeruh. Ambun darah, mbim nyurak bekuih nangis. Eak. Nabi ndek sujud. Tangan kedua tangan beliau di atas tanah. Satu kiri menggenggam tanah. Yang satu kanan ini bertelunjuk.
Nijuk andang atas. Nabi makna niki tangan beliau yang kiri, beliau akan menggenggam bumi dunia ini, akan membawa akidah tauhid la ilaha illallah. Alhamdulillah tauhid sampai di Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah Islam sampai di Tiang Pelunggung sampai hari ini. Ia makna gandengan sak kiri, iman sak kiri genggam tanah. Beliau akan menggenggam dunia ini. Beliau akan menggenggam tanah bumi ini, kemudian tangan kanannya menunjuk ke atas. Itu artinya beliau akan membawa agama tauhid la ilaha illallah. Berarti Nabi yang baru lahir sudah diangkat menjadi Rasulullah. Itu hebatnya Nabi Tiang Pelunggung. Muita dek senang bapak. Muita dek deman. Muita yang kena haram bid'ah. Wih ni ke sengkol tok ke maulid dekat sebut tanpa apa. Muyo ni kepala disen, tolong ceritakan Ustaz. Tolong nanti di sini sudah mulai ada yang membid'ah mengharamkan maulid. Lagu nyiken hadir ti uni nan. Haram uni lagu milun maulid. Kemben hadir ampun milu ni kena endeng kanggo ni niu Pak Kades. Ampun Ustaz yang peta berkah. Ternyata ya lalu maulid yang peta berkah. Papah maulid jak bid'ah ni, papah berkat jak pisin beleten. Coba lemak menarak menuning kahbe berkat, coba silina pendek. Pengongok baik. Misalarak menunta memilun hadir peliwat tembai ni engkah bagi-bagi. Ngerumun terus. Hai ni Bu. Nabi lahir dalam keadaan sujud, tangannya menghadap atas, telunjuknya yang kanan, kemudian yang kiri menggenggam tanah. Itu artinya dari sejak kecil beliau sudah diutus menjadi nabi, menjadi rasul. Nabi ini nabi Bu. Solen bersahadat, beristighfar, bertakbir kepada Allah, nyikan sesujud. Subhanallah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ia basen waktu sesujud lahir. Itu kan nyurak bekuih tenangis Bapak. Ini keistimewaan beliau. Lahir menghadap kiblat. 50 hari setelah kejadian di Mekah, di Ka'bah yang dihancurkan oleh kerajaan Abraha. Seket jelun sawah terhancuran Ka'bah niki, sak mele tersedak Ka'bah niki, ia le terbijang Nabi. Nah makin Nabi jadi pelajaran tiap Tiang Pelunggung sami. Semua penduduk kota Mekah gembira senang, termasuk keluarganya. Salah satunya yang paling senang di situ adalah Abu Lahab. Saking senangnya Abu Lahab, bahagia kembik karena saat itu ibu lamun bedui anak mama dengar. Orang-orang tokoh-tokoh yang dianggap tokoh itu lamun bedui anak mama, bangga dia Pak, bangga. Saya bangga punya anak laki-laki. Berarti ada menjadi keturunan saya. Umar bin Khattab dan budi anak dina kelilen Pak. Sebelum dia masuk Islam. Bangga saya punya anak. Dia anak saya, anak ipar, anak suami dari, anak istri dari saudara saya. Dia lahir, dia bahagia, senang. Semua orang senang penduduk kota. Senang cahayanya yang memancar ke samping negeri Islam. Hancurnya berhala-berhala berjatuhan waktu saya lahir. Gempa terjadi yang begitu dahsyat. Ini munita lahir berembik. Arak lahir le dalam mobil, arak lahir dalam kiri, arak lahir bonton, macam-macam tak dengan naon tenda. Beru-beru bumba. Itu beda. Manusia yang paling mulia junjungan Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya Abu Lahab, Nabi bahasan ada dia punya namanya pembantu namanya Suwaibah. Suwaibatul Aslamiyah, Suwaibah yang selamat. Aslamiyah, Suwaibah, bahasan Abu Lahab. Yunin Abu Lahab, nani kamu, engkau mau jadi budak, engkau mau jadi penjajah hamba saya, merdeka kamu, aku bersedekah. Secara hakikat Abu Lahab itu bersedekah dan saat lahir Nabi si satu harga manusia. Mau itu pira sim bersedekah roh Nabi. Pira mau sedekah sim roh Nabi lahir. Senek kotak sim maulid.
Arak tokoh terpesilak sekali, Masya Allah. Mau hitung-hitung isi senekotan. Puntik sekek, dipang sekek, dijajah sabolet-bolet muarak tolang lengan. Makan tetung ditai segelas 2,5. Papah nanak kelahir, papah nanak nulang tahun banibrih. Sila deman kue nan, pira sin belangang kue. Deman balon-balon merehkan. Deman selapuk rua mu bareh mu kena apa ten selamat ulang tahun prok. Apa te geraan? Tiup lilinnya sekarang juga pret. Bawa terem untuk balik sok gaya dengan Jakarta. Coba aja pengundaan Tuan Guru Isran, pengundaan Tuan Guru Farul Razi, pengundaan Tuan Guru Asrarul Haq, nginding doa sakuran, berdoa, Rabbi ja'alna, Allahumma ja'al auladana, ya Allah jadikanlah anakku min ahlil ilmi wal khair, jadi ahli ilmu, jadi ahli kebaikan. Rabbana hablana minas salih. Terdoa si Tuan Guru si Kiai, arak manfaat. Ini apa manfaat? Tiup lilinnya sekarang juga. Apa manfaat? Mupapah Nabi roah ja subhanallah. Berhitung dulu. Abu Lahab doang ibu sawah jelas-jelas terponis taman neraka. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Masih senang gara-gara anak semeton ngelahiran. Bahagia, saking bahagia mun merdekakan budak namanya Suwaibah, berarti sekek manusia, harga manusia sih bersedekah lahir Nabi. Mau pirajin sekek manusia? Pirajin le niki Ibrahim. Mahal. Ada bunyi tungan mun manusia je penentang setoek doa mampir majinan. Akak mut marah bedirik miskin selama sini. Iuning gurung kelai di Jawa situ Bondo. Apa tu lanti yang Jawa situ Bondo tok selesai. Nabi bahasa niki, kalian semua kamu orang kaya ya? Enggak, saya orang biasa. Saya orang sederhana, saya orang miskin. Kamu kaya enggak? Enggak, saya enggak orang kaya. Semua enggak ada yang kaya teman-teman saya. Apa kata guru saya? Kalian bohong. Mbek paparan diri mbek pada kaya, mai kejual batun matem setoek uni. Mu pira si mak telakuk ti. Setoek. Deman jantung mbapa. Deman hati anganam. Deman nuluik. Si mahalan ini iya maran diri temiskin padahal kesugih. Sila be memilih beli Fortuner mah jualan setoek. Lagu japat Fortuner maden tak telang setoek. Mau berembe malik melek tenikmat. Niki Abu Lahab dalam kitab disebutkan dalam kitab Fathul Bari, karangan daripada Al-Hafiz Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan siksanya. Padahal dia mati kafir, Pak. Wah jelas taman neraka. Lagu munjah jelo Senin teringanang azab. Teringanang siksa, mau ngenem, arak tebing tetesan naik, langan ranggut-ranggut, terangan mau ngenem, keme, gara-gara Nuh mau senang Nabi lahir. Apa lagi tiap pelungguh, bilang maulid, bilang roh, bilang maulid pada petak jaji, apalagi cara dengan tulau, Masya Allah, lemak kengundam Tuan Guru sekali tulau terbalik. Ada menaon tan batur lauk maulid, ajum-ajum. Lagunde sampai berutang doa. Mau sampai berutang maulid jadi silik Pak. Atu lauk anu saling jengah. Tengirik kating tomak maulid, kating tiang waktu ndalik maulid di kating. Tinggian penamat si Tuan Guru. Tinggian penamat. Dia melekalah. Oh mah hidup ni. Mau lengkap isi penamat ni. Elek merek puntik segala puntik empita narak doang tu. Elek puntik sa paling atas, puntik kapal. Elek puntik sa paling tinggi pangkat, puntik raja.
Elek punti sak paling mahal lajin, punti emas. Elek punti sak paling lembut sengeh. Dek bani sebut susu. Deman bendireun, kepeng je bendireun. Tebu jari tekan bendera. 10, 20, 50, 100 jok atas. Lagu bagiin Tuhan guru doa. No. Lamun bagiin jamaah je biasa je luang gresek buka pes. No, iya tol sak tekadu pendapat Imam Ghazali no fa akramallahu taala ibadahu bil ilmi alladzi la yamlikuna. Allah memuliakan hambanya itu karena ilmunya. Sila ya pun tangkat derajat manusia sida-sida Allah karena ilmunya, Pak. Jadi samut hormat itu ke tuang guru sini ilmu nan no lain kelas seni minuman orang lain. No lain kelas, Pak. Sak beliau itu sama ratiam pelungguh pak kocet ustaz kocet iya. Ai gelas jadi 6 titik mu beliau jak pokari. Arak maison kan beda, Pak. Ini contoh kecil. Mereka pesuruh melalui ngaji anak-anak bija-bija melalui ngaji muadim sakjari dengan terhormat. Jangan salah niatnya. Salah niat. Cari ridha Allah. Nuntut ilmu sebanyak-banyak. Urusan mau jadi siapapun nanti terserah. Itu urusan Allah. Yang penting kita sudah menuntut ilmu. Tiang iyo ni kendekan dayah merini ajari yang ke bapak. Sampai diundang di Sulawesi Selatan, Makassar, Palupu, Sumbawa, Bima Dompu. Dekuah mikir, dekuah berhayalah meriak. Kan pondok masih detoh merini ngaji wah nuntut ilmu ngabdi ken guru hidmah ken guru 3 tahun dia enggak suruh keluar merampek si abah dengan bentek kitab tiang karung bentek ini makin demen suruh anak nimbuk sampah nyapu lalu nambahkan bakat aku anak kendina lalu nganang bakat dina lalu meroyek dina lalu merampek anak kali itu ngaji itu mondok kuning iaran dengan takdin paham. Barokah itu akan kita dapatkan melalui hidmah kepada guru. Ngabdi. Tiang 3 tahun kan enggak puruk lalu merampek. Enggak puruk lalu tunduk kedit. Batur bentek kitab tiang karung. Jaker bereng lecing kesi kebejelu. Sampai nani ke bereng. Mau kocet kenah layak bapak sampai nani kocet. Itu. No ada yang sandik sili-sili lamun nemat bija-bija melek pondok tersuruk-suruk si guru. Engkau silina. Itu cara dia mendapatkan barokah. Ilmu didapatkan melalui belajar tapi barokah melalui hidmah kepada gurunya. Nah niki. Maka tiap pelungkum sami syukur Abu Lahab niki sampai dia memerdakan budaknya. Layak mun dengan nina untuk perjual beli dengan mama untuk perjual beli di zaman jahiliyah. Anak demen nina lahir tertalat padat-padat. Itu yang disebut dengan wa'dul banan, penimbunan anak. Mama-mama terjual beli, lamun mama tersuruh begawean le ladang bangkat. Lamun nina jadi pembantu, bahkan budak-budak sabara baru Suwaibah niki demen beli kanggo gawe nemesan tanpa akad hukum akad nikah. Itu namanya amal zaman jahiliyah, Pak. Demenuh belin, misal tiang beli budak kan pekan. Akan beli budak biak saya dia, pirajin sekian. Mungkin jauh noleh, timah dewa bekawin timah kanggo gawean. Kanggo dagangan malik. Kanggo biak kembe-kembe karena dia budak itu zaman sebelum Nabi dilahirkan. Wande muntung di Eropa zaman lain nak. Ande Eropa zaman lain untuk terdagang tutu tahu. Maka dengan lahirnya Nabi, diutusnya Nabi, itu semua tidak ada diangkat derajat dengan nina alhamdulillah. Mu Nabi jadi contoh temangkin nina, Nabi jadi pelajaran tiang pelunggum sami. Ketika pelunggum sami tiang mencintai Nabi, sayang tiba desida Nabi, syukur tiba desida Nabi, entah satu biji yang niki. Tiang pelunggum sami berusaha berupaya mengikuti semua ruan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salam
taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin billah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah salatullah salam ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin billah. Oleh sebab niki hadirin sani jamaah dirahmati Allah, luwe-luwe entat syukur, luwe-luwe entat puji Nabi, luwe-luwe entat berusaha al-mar'u ma'aman ahabba. Kalian akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Hadis ini dikomentari oleh Imam Ghazali, dikomentari oleh Imam Hasan Al-Basri juga. Nabi basen, kalian akan dikumpulkan, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Apakah demen tuah kena mau kangen, mau iya kecemat tu kumpulan, mau kangen Nabi bu kangen, mau jari, mau terkumpulan lemak di dalam surga. Ndek cukup niki bahasa Imam Ghazali. Bermintan, pelungguh ketika mencintai seseorang, mengagumi seseorang, menyukai seseorang, pelungguh sami tiang harus berusaha mengikuti perbuatan amaliyah seseorang kita sukai itu. Lamun sekedar uni doang ya kena aku mencintai Nabi, lagu ndik muah nurut tan Nabi, ndik tuah nurut ruan caran akhlak Nabi, ndik tuah nurut ruan caran tingkah laku Nabi, atau menyukai sesuatu, menyukai ulama salafun as-salih, mundik turut ruan pegawian akhlak ulama sabaru, bohong, itu bukan cinta namanya. Din cukup sekedar dia kena aku mencintaimu, mu cukup. Tapi kita buktikan dengan amaliyah seperti amaliyahnya para nabi. Ndik enjak bau 100%, mana-mana sekek dua. Mu cintai ulama at nurut mbirun amalan-amalan para aulia ulama-ulama niki. Itulah cinta yang sesungguhnya. Bukti yang liunin tentang Nabi masyaallah, rununin tan bahasa niki menempuh sebinian doan tetap nikit sampai situan guru ya Humaira bahasa nempuh si lembut. Senineng sapu pipinya kemerah-merahan, cantik jelita, munita jande yang muni. Ada no berang senineng yang muni. Kurus semaman gesun. Allah. Itu kita Pak deman perbuatan-perbuatan yang lain. Nah oleh sebab niki momen maulid niki iya tiam pelungkum sami lebih banyak bersolawat, mengikuti sunnah-sunnah beliau, menjaga akhlakul karimah tiam pelungkum sami baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir kemudian yang tutup, Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, masih dalam tian waktu belin. Waktu belin lahir Malik Darun 6 tahun, ninggal Malik Kinaan. Jarak beberapa waktu ninggal Malik kakek. Jarak beberapa waktu ninggal Malik paman. Beliau lahir dengan sederhana, Pak. Yatim. Bahkan di usia beliau mulai taik remaja berdagangan, Pak. Dia pernah menjadi pembantu di seorang janda kaya namanya Khadijah. Khadijah Al-Kubra. Itu menjadi pembantu lalu bantu lalu berdagang. Akhirnya beliau nikah dengan Khadijah. Itu kesederhanaan beliau. Beliau lahir dalam keadaan yatim piatu. Apakah Allah tega? Apakah maksud Allah seperti itu? Bukan. Ndik napa Allah ya tiga ya hukum Muhammad, ya jadian Muhammad menderita susah, enggak, bukan. Itu tujuan Allah sedang melatih mental baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia menjadi fisik yang kuat, mental yang kuat, fikiran yang kuat, karena kelihatan dia akan menjadi pemimpin dunia.
Dia akan memenuhi napi araniki yang terkait masalah-masalah, cuba-cuba masalah-masalah yang akan mampu dia pecahkan. Berarti sudah terlatih dari kecil, maka nanti besar dia menjadi pemimpin, ada masalah-masalah mampu dia selesaikan karena sudah terbiasa dengan itu. Nah, itu maksudnya Allah. Bukan Allah tega ya Nabi Muhammad menderita, tidak. Pernah menjadi pengembala dan semacamnya. Itu tujuan lemak lamun jadi mimpin tahu selesai masalah. Ini pemimpin kita kan banyak masalah, Pak Dek selesai masalah, peten masalah. Itu pemimpin zaman sekarang. Nauzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan ada manfaat barokah. Nabi sebelum katur niki kurang lebihnya tunas ampura maaf. Lamun arak tutur bahasa unikana adat edar penyampaian kurang cocok, kurang bagus, salah. Itu keliru datangnya dari pribadi. Lagu lamun arak sakana itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadallah wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.